Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman, semoga sehat semua. Jumpa kembali dengan saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang Termux, yaitu belajar Termux untuk pemula di bagian ketiga. Nah, di sini kita akan mencoba mengolah file atau data yang ada di dalam memori internal kita. Misalkan membuka gambar atau memainkan audio atau memainkan video, dan atau misalkan kita membuat file teks dan menuliskan sesuatu di dalamnya, kemudian menyimpannya dan mengganti tema pada Termux, baik itu mengganti backgroundnya ataupun mengganti fontnya atau hurufnya. Dan ini kurang lebih dengan pembahasan kita sebelumnya, tapi bedanya di sini adalah ini berkaitan dengan aktivitas yang umumnya kita lakukan pada HP kita ya, itu seperti membuat melihat gambar, memainkan video ya, dan sebagainya. Dan cara ini bisa kita lakukan secara offline, secara berulang-ulang. Tapi untuk pertama kita harus mengunduh dulu atau mendownload dulu plugin-pluginsnya, lalu kita install, baru kemudian kita bisa menggunakannya secara offline setelah kita menginstal pluginnya. Dan video ini saya bagi menjadi dua, teman-teman. Di sini kita membahas dua saja. Yang pertama yaitu membuat file teks, kemudian mengisikan tulisan di dalamnya, kemudian mengganti tema pada Termux. Jadi ini adalah bagian 3A ya. Saya akan bagi dua menjadi dua, dan berikutnya akan ada lagi 3B ya. Pertama-tama langsung kita lihat. Di sini saya sudah membuat sebuah folder. Ini untuk pembahasan kita kali ini sengaja saya buat, dan di dalam folder ini ada beberapa teks, ada 6 teks file maksud saya. Di situ ada file video, audio, dan gambar, dan teks nanti kita tempatkan juga di situ. Nah, sekarang kita masuk ke Termux. Dan pertama-tama kita bersihkan layarnya dulu agar tidak terlalu banyak tulisannya, agar kita fokus. Tekan clear kemudian enter, dan jangan lupa teman-teman kita koneksikan dulu ke internet untuk mengunduh plugin nantinya. Dan di sini saya akan mengubah layar menjadi mode landscape agar lebih jelas. Dan di sini saya tidak menggunakan keyboard layar di Android saya menggunakan keyboard dengan keyboard manual ya. Jadi ketikan keyboard yang saya gunakan ini dari USB, jadi tidak kelihatan ketikan di situ. Nah, sebelum kita menggunakan Termux, pada awal-awalnya harus kita update dulu ya, sebaiknya diupdate dulu agar berjalan lancar. Ketikan pkg update y, kemudian pkg upgrade y, kemudian enter. Ini berfungsi untuk mengupdate atau memperbaharui semua mesin-mesin yang ada di dalam sistem Termux kita ya. Nah, kemudian jika terjadi seperti ini pemberitahuan, ketikan saja y atau yes, kemudian enter untuk melanjutkan. Jika terjadi lagi seperti itu, ketikan lagi yes dan seterusnya, kemudian enter sampai prosesnya selesai. Nah, setelah selesai kita akan menginstal lagi satu plugin ya yang multifungsi. Ini banyak digunakan untuk tools. Ini adalah PKG pendukung yaitu Python. Ini adalah program bahasa Python ya, biasanya banyak digunakan untuk program. Dan ini Python berguna untuk menjalankan tools yang tentunya didukung Python sini juga. Ketikan pkg install Python y, kemudian enter. Nah, setelah selesai, di sini kita akan mencoba lagi mengunduh atau menginstal pkg Git. Jadi Git ini adalah program yang bisa menyalin database dari internal dan eksternal, itu dijadikan satu ya. Jadi dia bisa menyalin database untuk dijadikan satu ke dalam programnya sendiri. Ini nanti kita gunakan untuk mengakses GitHub. Jadi dia menyalin database dari GitHub ke dalam Git internalnya. Ketikan pkg install Git, kemudian enter. Jadi tulisannya spasi tentunya pkg spasi install spasi git. Setelah itu enter. Nah, setelah selesai
Sekarang kita bersihkan dulu layar, ketikkan clear, kemudian enter. Nah, sekarang untuk yang pertama pada nomor 1 kita akan mencoba membuat file ya, file teks, dan akan mengeditnya. Untuk membuat filenya itu tidak perlu mendownload sebuah plugin karena cukup ada perintahnya yaitu touch. Tapi untuk pengeditannya kita akan mendownload pluginnya yang bernama Nano ya. Ketikkan pkg install Nano, kemudian enter. Nah, kemudian setelah selesai kita bisa membuat file teksnya. Sebenarnya bisa membuat di home-nya Termux ini, cuman karena jika kita membuatnya di sini nanti kita akan kesulitan mencarinya ketika menggunakan data file manager atau file aplikasi Office yang ada di aplikasi Android kita. Jadi kita akan kesulitan menemukannya jika berada di home-nya Termux. Jadi kita harus membuatnya di dalam penyimpanan internal HP kita ya, dalam memori. Jadi lebih mudah menemukan filenya nantinya. Kita akan membuatnya di dalam folder yang sudah saya buat tadi. Jadi untuk masuk ke file memori kita akses dulu dengan perintah termux -stop -storage, kemudian enter. Kemudian ketikkan izinkan, kita bersihkan layar dulu, ketikkan clear dan enter. Nah, ketikkan ls kemudian enter. Nah, ini kita berada di beranda. Nah, di sini gambarnya seperti ini teman-teman ya. Kita berada di antara Termux dan beranda penyimpanan internal kita. Ini semacam interface teman-teman ya. Jadi di sini kita ketikkan lagi untuk masuk ke storage, yaitu di beranda penyimpanan antara Termux dan penyimpanan HP kita. Ketikkan cd storage kemudian enter, kemudian ls kemudian enter lagi. Nah, ini syarat adalah penyimpanan internal di HP kita, folder search ya. Untuk masuk ke dalamnya ketikkan lagi di situ perintah cd spasi search, yaitu foldernya, kemudian enter, kemudian ls kemudian enter untuk menampilkan isi. Nah, di sini semua ditampilkan. Kita akan masuk ke dalam folder A3 materi. Ketikkan cd spasi folder A3 materi. Teman-teman silahkan sesuaikan saja dengan folder yang ada di HP teman-teman. Nah, di sini ketikkan ls untuk menampilkan isi, dan di sini isinya ada 6 file ya. Ada file gambar, musik, audio dan video. Nah, kemudian kita lihat lagi di file manager untuk sebagai persamaan. Di sini juga ada 6 file ya teman-teman ya. Ini di dalam sini kita akan membuat dokumennya nantinya. Nah, sekarang kita ke Termux lagi untuk membuat file dokumen teks. Ketikkan touch kemudian spasi, kemudian beri nama untuk filenya. Misalkan di sini namanya adalah file test.txt. Jadi ekstensi txt adalah file teks tentunya. Kemudian enter, kemudian ketikkan ls untuk menampilkan hasil. Nah, di sini sudah jadi file test.txt. Kemudian file tersebut kita edit. Kita lihat dulu ya di sini. Nah, di sini sudah ada tentunya di tengah ini file teksnya. Sekarang kita lihat isinya. Jadi masih kosong teman-teman ya, belum ada tulisan di dalamnya, cuma namanya saja yang di atas ini. Sekarang kita ke Termux lagi. Jadi di sini kita akan mengedit file txt tersebut. Ketikkan nano spasi nama file teksnya, file test.txt, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa menuliskan apa saja. Teman-teman juga bisa copy paste ya. Mungkin yang ngambil dari catatan lainnya atau mungkin dari website. Nah, di sini saya menuliskan saja. Ini sebagai contoh saja saya menuliskan berikut. Untuk menyimpan file ini teman-teman, jika sudah dituliskan, teman-teman bisa mengetikkan Ctrl
X, kemudian ketikkan huruf Y, kemudian enter, dia akan keluar dan menyimpan teks tersebut. Kita lihat di sini catatannya, kita lihat tulisannya di dalam sudah ada. Nah, ini sesuai yang kita tuliskan tadi, jadi sudah jadi tentunya. Ini sebagai contoh saja. Dan berikutnya kita keluar dari sini, kita menuju ke home, ketikkan CD, kemudian enter, kemudian ketikkan clear. Dan sekarang kita akan beralih ke tutorial berikutnya yang nomor 2, yaitu kita akan mengganti tema dari Termux, yaitu mengganti warna backgroundnya dan fontnya. Dan di sini kita akan menggunakan Git yang tadi kita install tadi. Dan jadi aplikasi Git ini kita gunakan untuk mengcloning atau menyalin database dari server atau program yang ada di server GitHub ya. Jadi ketikkan saya di situ git spasi clone spasi URL, lalu enter. Dan setelah selesai, sekarang kita tinggal masuk ke dalam Git yang sudah kita cloning tadi dengan ketikkan cd spasi tstyle, enter. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam direktori tstyle, kemudian ketikkan lagi chmod spasi tanda tambah ya, plus, kemudian x kecil spasi stop, kemudian .sh, kemudian enter. Sekarang kita sudah mengakses semua data yang ada di dalam direktori tstyle. Kemudian ketikkan lagi di situ bash spasi stop sh, bash spasi stop sh, lalu enter. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam beranda tstyle, yaitu ini adalah plugin untuk mengganti tema. Kemudian setelah ditampilkan seperti ini tstyle-nya di home-nya, sekarang kita ketikkan tstyle, kemudian enter. Nah, sekarang di sini ada 5 pilihan teman-teman ya. Yang pertama adalah change font, yaitu mengganti font, yaitu nomor 1. Kemudian nomor 2 ada mengganti tema atau change tema. Kemudian nomor 3, di sini kita bisa mengembalikan tema ke settingan default atau settingan asal. Kemudian yang keempat ada update style, mungkin di sini kita bisa mengupdate jika ada style terbaru atau tema terbaru. Kemudian yang kelima ada more font use, mungkin ini informasi untuk menggunakan style. Kemudian di nomor 6 untuk keluar yaitu exit. Nah, di sini pertama-tama kita akan mengganti fontnya dulu teman-teman. Klik pilih nomor 1 kemudian enter. Dan di sini misalkan saya memilih nomor 19 ya, kemudian enter. Nah, di sini fontnya sudah berganti. Di sini ada 22 jenis font atau huruf. Kemudian untuk kembali ketikkan lagi style kemudian enter. Dan sekarang kita akan nah, kemudian di sini kita akan mencoba mengganti temanya. Pilih nomor 2 kemudian enter. Kemudian di sini ada 2 pilihan yaitu like tema dan dark tema. Di sini saya memilih nomor 1 dulu kemudian enter. Ya, di sini adalah tema terang tontonnya. Ya, ini semuanya tema cerah. Di sini ada 40 tema teman-teman ya di like tema ini. Misalkan saya memilih nomor 19, ketikkan saja 19 kemudian enter. Nah, sekarang kita sudah berganti tema ke tema yang terang. Nah, ini sangat kontras sekali teman-teman, jadi sangat terang sekali. Dan untuk kembali ke menu, ketikkan lagi di situ ketikkan lagi tstyle untuk kembali ke menu kemudian enter. Nah, sekarang kita memilih lagi change tema yaitu nomor 2 untuk mengganti tema gelap ya, yaitu dark tema, kemudian enter. Kemudian ini pilih nomor 2 enter. Nah, di sini ini tidak kelihatan angkanya ya, ini sekitar 30 atau 40. Misalkan saya pilih salah satunya di sini, misalkan yang
karena ini nomornya tidak terlalu kelihatan. Misalkan saya pilih nomor 10 saja, entah yang mana nomor 10, kemudian enter. Nah, ini adalah tema nomor 10. Kemudian untuk kembali, ketikkan lagi style untuk ke menu, dan untuk kembali ke default atau tema awal kita ketikkan saja nomor 3, kemudian enter. Nah, sekarang kita sudah kembali ke tema default atau tema asal. Dan untuk 4 dan 5 mungkin tidak perlu kita praktekkan ya di sini, karena ini teman-teman bisa lihat sendiri nantinya seperti apa. Ini untuk mengupdate tema, kemudian informasi tentang tools style ini. Dan kita akan keluar dengan mengetikkan nomor 6 yaitu exit, kemudian enter. Nah, sekarang kita sudah berada di beranda T-Style atau di directory T-Style. Ketikkan CD untuk keluar menuju home Termux, kemudian enter. Kemudian kita bersihkan layar dengan mengetikkan clear, kemudian enter lagi. Kita keluar dari Termux, ketikkan exit, kemudian enter lagi. Baiklah teman-teman, demikian dulu video bagian 3A kali ini. Berikutnya akan kita sambung pada video bagian 3B selanjutnya yang akan datang, dan semoga bermanfaat teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan subscribe, like, share atau komen, atau nyalakan tanda lonceng untuk mengetahui video selanjutnya dari channel ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.